Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, kita membahas sesuatu yang berbeda ya. Jadi, pernah nggak kalian beli saham karena dengerin rekomendasi influencer atau idola kalian, terus berharap saham tersebut to the moon gitu ya? Malah nyangkut dan mungkin berdarah-darah ya, seperti itu ya. Kalau iya sih, nonton video ini sampai habis ya. Karena ini mungkin alasan kenapa kalian rugi ya. Jadi, beritanya sudah tersebar, super panas minggu lalu ya. OJK baru saja menjatuhkan denda sebesar 5,35 miliar ya kepada salah satu influencer saham yang cukup ternama, namanya Belvin Tanadi ya. Saya sebut karena sudah viral kemana-mana beritanya ya, jadi sudah aman dari pencemaran nama baik ya. Karena biasanya kalau ada berita itu pakai inisial ya, tapi ini sudah disebut namanya. Saya tinggal tunjukkan sumber beritanya karena telah terbukti ya melakukan manipulasi pasar alias menggoreng saham ya. Dari video kali ini kita akan bedah tuntas ya saham apa saja yang digoreng, gimana cara mainnya pakai ekonomi ini ya, seperti penjelasan berita di OJK ya. Dan kenapa siapapun yang coba-coba pom-pom saham atau mencoba untuk memanipulasi ke depannya ya, itu bisa dipenjara sampai 15 tahun ya, berdasarkan undang-undang yang terbaru ya. Jadi kita akan bahas juga undang-undang yang terbarunya. Tapi sebelumnya saya akan sharekan dulu untuk beritanya ya. Jadi sebentar, ini beritanya di CNBC Indonesia ya, online ya. Jadi ini beritanya tanggal 20 Februari 2026 ya, kemarin hari Jumat ya, Jumat malam. Otoritas Jasa Keuangan memberi sanksi 5,35 miliar kepada investor keuangan bernama Belvin Tanadi ya, atau yang Belvin VVIP ya, ini Instagramnya kalau nggak salah ya, atas kasus manipulasi perdagangan saham kepada masyarakat ya seperti itu ya. Nah, eh, PJS Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi ya mengatakan kasus ini berkaitan dengan penyampaian informasi yang tidak benar yang dilakukan oleh yang bersahabatan dengan memanfaatkan media sosial ya seperti itu. Jadi di sini saya lanjut baca beritanya aja. Tim pemeriksa kami telah menemukan dan membuktikan bahwa influencer tersebut telah memberikan informasi yang tidak benar melalui sosial media terhadap satu atau lebih saham atau merekomendasikan untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham tersebut. Padahal di saat yang sama investor tersebut melakukan transaksi yang berlawanan dengan informasi atau rekomendasi yang disampaikan melalui media sosial tersebut ya. Ini dalam tanda petik ya. Jelas Hasan dalam konferensi pers di Gedung BI di Jakarta Jumat 20 Februari 2026. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan OJK, Belvin tersebut melakukan pelanggaran pada kasus perdagangan sahamnya AYLS periodenya 1 sampai dengan 27 September 2021 dan 8 November sampai dengan 29 Desember 2021. Kemudian saham film MD Pictures Tbk 12 Januari sampai dengan 27 Desember 2021 dan saham BSML Bintang Samudra Mandiri Lines periodenya 8 Maret sampai dengan 17 Juni 2022 ya. Jadi perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening efek nomine kembali sehingga menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak wajar yang tidak didasarkan pada kekuatan beli dan jual di pasar saham. Karena saya sudah sering sebutkan ya, harga saham itu umumnya terbentuk dari proses beli dan jual ya, atau demand dan supply ya, dan itu tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar. Nah, ini tentu merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai manipulasi perdagangan saham ya. Nah, perilaku tersebut menimbulkan terjadinya gambaran semu atau perdagangan saham-saham tersebut ya. Jadi selain denda, OJK juga tengah mempertimbangkan pembatasan kegiatan di media sosial Belvin ya. Selain itu juga untuk akun nominate, OJK akan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut terkait kelayakan akun investasinya. Nah, rinciannya Belvin melanggar setidaknya pasal 90 UU Pasar Modal yang diubah ya. Ada undang-undang yang lebih baru dipertegas ya. Pasal 22 angka 33 Undang-Undang P2SK juga melanggar pasal 91 UU Pasar Modal yang telah diubah juga di pasal 22 angka 34
UU P2SK dan pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal yang juga diubah dengan pasal 22 angka 35 Undang-Undang yang lebih baru ya P2SK ya seperti itu ya. Nah, kita akan coba perlihatkan dulu ya em, undang-undangnya yang dilanggar itu apa sih ya seperti itu ya. Jadi undang-undang ya sekedar tahu aja ya. Jadi disebutkan pasal 90 ya. Jadi 90, 91, 92 ya tadi ya. Em, ini ya sebentar saya sharekan untuk pasal-pasalnya. Jadi kalau kita bahasnya langsung ke eh, pasal-pasal ketentuannya. Jadi pasal ini masih berlaku walaupun ada pembaruan. Pembaruannya itu lebih ke mempertegas aja ya. Karena sebelumnya mungkin dendanya nggak seberapa banyak. Kali ini yang di UU P2SK itu dia lebih banyak dan lebih tegas ada minimnya ya seperti itu ya untuk sanksinya. Ya, dalam kegiatan perdagangan efek setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau melabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun ya. Jadi nggak boleh mengelabui pihak lain. Ya. Kemudian turut serta menipu atau mengelabui pihak lain dan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material atas pernyataan yang dibuat tidak menyelesaikan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan tersebut dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri. Jadi tidak boleh untuk menguntungkan diri sendiri atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri ya, atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek ya seperti itu. Nah, itu pasal 90. Nah, pasal 91-nya di sini disebut setiap pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyelesaikan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa saham, bursa efek ya. Nah, pasal 92 setiap pihak baik sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih baik langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek ya seperti itu ya. Jadi ini pasalnya sebelumnya mungkin kurang dipertegas. Nah, ini undang-undangnya sudah dipertegas dengan undang-undang yang lebih baru UU nomor 4 tahun 2000 sebentar. Ini UU P2SK ya. Eh, sebentar. Ini tahun 2023 ya. Saya kembali lagi tadi ke halaman 253. Jadi untuk sanksinya itu kalau kita lihat sebelumnya ya, itu di sebentar di ini ya. Ketentuan pasal 104 ini yang diubah undang-undang yang baru. Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 90, pasal 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98 dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun ya. Dan ya paling singkat 5 tahun jadi minimal 5 tahun penjaranya dan paling lama 15 tahun. Nah, itu untuk pidananya dan pidananya juga disertai denda paling sedikit ya minimal dendanya 5 miliar. Nah, kalau kita lihat dari berita tersebut tadi ya, itu dendanya yang diberikan oleh OJK itu lebih ke administratif sih kalau saya bilang sih 5,35 miliar ya. Nah, kalau kita lihat dari undang-undang yang terbaru itu eh, lebih kejam ya hukumannya ya untuk pasalnya 104 ya. Itu ada hukum pidananya. Kalau yang lama itu ketentuannya kalau kita perhatikan di UU yang lama itu ketentuannya eh, enggak pidananya disebutkan tapi dia nggak ada minimalnya seperti itu ya. Eh, sebentar. Jadi ini yang lama kemudian yang baru dipertegas ya sanksinya. Jadi kalau kena yang lama masih oke ya, tapi kalau untuk influencer yang melakukannya setelah undang-undang ini terbit, eh, maka bisa dipidana paling sedikit 5 tahun ya, dan dendanya 5 miliar itu paling sedikit ya. Jadi jangan coba macam-macam untuk goreng-menggoreng saham, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Tadi di awal disebutkan mengenai nomine ya, seperti itu ya. Saya coba berikan gambaran ini dari gambaran AI ya. Apa itu nomine ya seperti itu ya. Sebentar saya cobakan. Jadi eh, ini ya, jadi modus liciknya itu berkaitan dengan nomine dan beneficial owner istilahnya bahasa Inggrisnya. Jadi nomine itu istilahnya pinjam nama. Ya misalnya saya influencer yang ada niat jahat, ya mau menipu gitu ya.
Jadi saya pinjam namanya tercatat resmi di broker ya, pakai KTP yang asli juga ya, yang saya pinjam itu ya. Jadi modalnya bukan atas nama modal yang buka rekening tersebut, yang saya pinjam KTP-nya untuk membuka akun, ya mungkin dari saya ya. Nah, namanya tercatat resmi di KSI, namanya yang saya pinjam itu. KTP-nya juga dipakai juga membuka akun seperti itu. Tapi tidak modal sendiri. Jadi modalnya dari saya atau dari mana atau kelompokan saya gitu ya misalnya ya. Ya, ya, ya. Jadi saya berusaha untuk menipu ya. Nah, ketahuannya karena eh, asal muasalnya pembukaan rekening, dia kan ada transfer dana dari rekening saya ke rekening yang nomini yang saya pakai ini, kemudian password dan rekeningnya itu saya kontrol ya, pinnya sehingga saya bisa mainkan ya dalam tanda petik ya. Nah, setelah John, aliran dananya itu akan balik lagi ke rekening saya. Jadi identitasnya itu kalau sebelumnya nggak terlacak mungkin ya sistemnya untuk OJK ya. Nah, sekarang sudah connect langsung mungkin dengan PPATK sudah terkonek. Jadi identitas identitas tersembunyinya itu walaupun tersembunyi dari pabrik akan ketahuan ya seperti itu. Jadi pemilik modal sebenarnya itu akan ketahuan karena adanya transfer dana yang kembali ke asalnya. Profitnya kelihatan ya seperti itu ya. Jadi cara kerjanya seperti itu ya. Jadi dia pakai beberapa akun mungkin ya seperti itu ya. Nah, bentar saya balik lagi ya. Eh, Kelanjutannya, sebentar. Em, Sebentar saya stop sharing. Sebentar ya. Jadi tadi mengenai nomine dan beneficiary owner kurang lebih sudah jelas ya. UU undang-undangnya sudah disebutkan juga tadi pasal 91 ya, pasal 92. Jadi kalau berdasarkan undang-undang yang sudah dipertegas ya, UU PSK P2SK tahun 2023 nomor 4 ya, itu dipertegas hukumannya 5 tahun, 50 tahun. Dendanya bisa sampai minimal 5 miliar, maksimal sampai 20 miliar ya seperti itu. Jadi itu hukumannya berat. Tapi kalau eh, tindakannya itu dilakukan sebelum undang-undang yang baru itu, kemungkinan masih bisa pasal yang pasal baru mungkin komputer nggak seperti itu. Jadi kalau denda ini momen bersejarah ya. Ini yang sebenarnya saya harapkan sih, cuman entah kenapa kok barusan uh, ini ya, sebelumnya itu sudah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ini bukti kalau hukum pasar modal kita itu benar-benar ditegakkan ya. Mudah-mudahan ke depannya eh, tidak ada lagi aksi goreng menunggang oleh beberapa pihak ya untuk melindungi investor retail seperti kita. Ya. Tapi ingat pelindungan itu datang dari kalian sendiri ya sebenarnya ya. Jadi berhati-hati em, cari jalan pintas ya di saham ya. Apalagi dari rekomendasi influencer, terutama yang share screenshot ya. Kalau di YouTube banyak ya harus pelajari dulu istilahnya do your own research ya, pelajari fundamentalnya, teknikalnya yang sering bahas ya. Saya sih mengajarkan yang baik ya. Karena ada tren buruk, apa yang saya bahas umum dengan tren yang berlaku. Seperti ada doktrin mengarah ke atas, harganya dari tren buruk. Yang kan yang likuiditasnya signifikan ya. Ini ada beberapa yang saya bahas itu timbul dan volumenya bisa saja dalam satu hari dia banyak terus besoknya volume hilang itu hati-hati atau sebelumnya volumenya ramai ya. Jadi yang tadi INDS yang tinggi seperti itu ya karena yang terakhir ada wartawan kontan itu saya INDS saya jelaskan yaitu resiko tinggi banget ya saya nggak menyarankan ya. Uh, jadi bagi pom saham ada juga apalagi kalau di forum-forum itu walaupun mungkin nggak sekarang kena ya mungkin lain kali bisa kena ya jadi jangan sampai anda itu perform terus menipu orang ngajak-ngajak orang terus kemudian ada niat jahat ya ya ada beli mungkin sebelum sahamnya naik atau anda sahamnya sebelumnya liquid anda beli, ya bisa naik tinggi ya karena saya sudah sebutkan di grup saya sebelumnya goreng saham itu nggak
Lalu modal besar, modal di bawah 500 ribu aja bisa naik tinggi sampai arah bisa. Untuk saham-saham yang nggak liquid sama sekali. Kadang beli satu lot itu bisa naik sampai 10% ke atas ya. Mas satu lot, itu pun nggak sampai 100 ribu mungkin ya. Ya, terus Anda bisa terus, terus bisa aja. Ya, seperti itu. Cuma berarti akan resikonya ya seperti itu ya. Nah, jadi itu sih kurang lebih yang ya, dan nggak ada maksud untuk menjadi enggak ya. Ya kebetulan karena uh, OJK sudah terkenal kita sebut nama ya, saya tinggal lihat. Tapi di sini saya nggak menyerang pribadinya Belvin ya. Um, Dulu saya pernah ketemu waktu event di Jakarta, waktu zamannya uh, direkturnya itu ya kalau salah ya, Mbak Tito ya. Itu ada undang-undang influencer untuk datang ya, acara kalau salah peresmian patung itu ya, yang di IDX ya. Seperti itu ya, patung Benteng gitu ya. Seperti itu. Nah, itu banyak mengundang influencer, saya juga diundang ya, ketemu Belvi di sana dulu ya. Seperti itu. Jadi em, mudah-mudahan kedepannya aman ya untuk pasar modal kita, nggak ada pihak-pihak yang goreng-menggoreng, apalagi yang sengaja memainkan dengan omini dan lain-lain seperti itu. Em, saya rasa sih cukup sekian. Terima kasih banyak. Ya, video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Tetap semangat.